Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan pembacaan 100 sunnah tilawah Al-Quran atau 100 sunnah membaca Al-Quran. Kemarin yang terakhir hadis yang ke-35, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika telah berada di tempat tidur, beliau meniup pada kedua telapak tangannya sembari membaca surat-surat muawwidzat, yaitu 2 surat perlindungan, dan beliau mengusapkannya ke seluruh tubuhnya. Idris tunggu kene ya. Nah, sekarang yang ke-36, silakan dibaca. Membaca muawwidzat 5 kali sehari. Bacalah muawwidzat di belakang tiap sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi yang ke-36 di dalam hadis di dalam Sunan Abu Dawud, ya, di situ dijelaskan iqra muawwidzati fi duburi kulli sholatin. Ya, bacalah muawwidzat di dalam di belakang tiap-tiap sholat. Nah, jadi kamu itu setiap sholat 5 waktu. Ya, ini tadi kan judulnya apa? Membaca muawwidzat 5 kali sehari. Berarti membaca 2 ayat perlindungan, 2 surat perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, ya, itu dibaca 5 kali di belakang sholat wajib. Ya, setelah sholat wajib selesai, ya, sebelum kita zikir itu membaca surat muawwidzat, ya. Kalau di dalam nanti dalam hadis yang lainnya bacanya sebelum zikir itu membaca surat Al-Ikhlas, terus 2 surat muawwidzat itu tadi, ya, muawwidzat, yaitu surat Anas, surat Al-Falaq, ya, terus nanti surat ayat kursi, ya. Kalau yang di hadis ini hanya bacalah muawwidzat di belakang tiap sholat, ya, setiap sholat, ya. Ini naik 5 kali berarti ya, pada waktu ba'da maghrib, ya, ba'da isya, ba'da subuh, ya, ba'da subuh setelah sholat subuh selesai, terus ba'da duhur setelah sholat selesai membaca ini, ya, muawwidzat tadi, terus setelah sholat asar, ya. Jadi 5 kali sholat wajib, maka sebelum zikir baca surat ini, ya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi insya Allah kalau kita itu setiap bersolat aja langsung plencing, langsung melayu, wis ora zikir, ora berdoa, ora maca ayat-ayat perlindungan, ya. Pada ayat-ayat perlindungan ini apa? Untuk menjaga, ya, kita dijaga oleh Allah disebabkan kita melaksanakan sunnahnya Nabi, yaitu membaca ini tadi muawwidzat, ya. Itu. Terus lanjutnya yang ke 37, silakan dibaca artinya. Gantian.
Maryam, ya Allah. Oke, ayo disimak, diperhatikan. Yang ketiga 7. Membaca Al-Ikhlas tiap malam. Ada orang mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Lalu paginya ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakannya, seolah-olah menganggap remeh. Maka beliau bersabda, demi Allah, sungguh ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini hadis yang ke-37. Membaca surat Al-Ikhlas tiap malam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Sa'id Al-Khudri, ana rajulan sami'a rajulan yaqra'u Qul huwallahu ahad yuraddi duha. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah wa ka'anna saya ulangi, wa ka'anna rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Ya, saya ulangi, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Astagfirullahaladzim. Ya, yang artinya ada orang mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Lalu paginya ia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya, seolah-olah menganggapnya remeh. Maka beliau bersabda, demi Allah, sungguh ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Loh, perhatikan ya. Misalnya enak dibacakan hadisnya, dengarkan. Ya, hadis ini tadi kita lihat matanya atau hadisnya. Ya, jadi ini tadi diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada seorang laki-laki yang sami'a, yang mendengar rajulan yaqra'u, yang mendengar seorang laki-laki yang membaca Qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas, yang yuradda duha, yang diulang-ulang. Falamma asbaha, maka tatkala berpagi-pagi, Ja'a, dia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, maka dia menceritakan yang demikian itu kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tadi malam itu ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu diulang-ulang. Wa ka'anna rajula yataqalluha, dan seakan-akan rajul itu, seorang laki-laki itu apa? Menganggapnya remeh. Yataqalluha, ya, menganggap remeh padanya. Ya, bacaan yang diulang-ulang tadi lah. Surat Al-Fatihah diulang-ulang itu, merasa apa wi surat Al-Ikhlas kok diulang-ulang ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda kepada seorang yang bertanya tadi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku, yang diriku biyadihi, di tangannya. Ya, sampai Rasulullah SAW itu sampai bersumpah, demi Allah,
innaha sesungguhnya la ta'dilu sulusul Quran, sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi orang itu nek membaca surat Al-Ikhlas itu padha karo wis maca sepertiganya Al-Quran. Ya. Berarti nek maca Al-Ikhlas ping 3 berarti wis padha karo maca Al-Quran seluruhnya. Ya. Makanya ini anjuran di waktu malam ya, kita gunakan untuk zikir surat Al-Ikhlas ini, kita baca surat Al-Ikhlas ya. Makanya kita di waktu malam gunakan sebelum tidur itu surat Al-Ikhlas dibaca, surat Al-Fatihah, ayat kursi, 2 surat Al-Baqarah yang 2 ayat surat Al-Baqarah yang akhir ya, itu dibaca untuk zikir malam ya. Terus kemarin juga surat Al-Muluk ya, dan juga surat As-Sajdah kalau enggak salah, insyaallah ya. Ini yang belum kita amalkan ya, membaca surat As-Sajdah ya. Jadi ini kembali pada hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menerangkan kepada kita sampai Rasulullah SAW itu bersumpah walladzi nafsihi biyadihi ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, atau demi Allah sungguh ia surat Al-Fatihah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran ya. Sekarang yang ke-38 silakan dibaca. Membaca Al-Ikhlas 10 kali. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah membangun baginya satu rumah di jannah. Umar radhiyallahu anhu berkomentar, kalau begitu kami akan memperbanyak bacaannya. Maka beliau bersabda, Allah lebih banyak dan lebih baik balasannya. Hajar Ahmad. Ya. Kita baca hadisnya. Ini hadis riwayat Ahmad, yaitu asra maratin banallahu lahu baitan fil jannah. Faqala Umar bin Khattab, idza tastaksiru ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aksaru wa atyabu. Ya. Tapi ini ada yang mengatakan apa nih? Wakalahuma doifun ya, doif. Wallahu alam. Ini saya baca artinya aja. Siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah membangun baginya satu rumah di jannah. Umar radhiyallahu anhu berkomentar, kalau begitu kami akan memperbanyak membacanya. Maka beliau bersabda, Allah lebih banyak dan lebih baik balasannya. Hadis riwayat Ahmad ya. Nih. Jadi ini tentang apa? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ya, itu akan dibangunkan rumah di jannah. Sampai Umar mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak membacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih banyak dan lebih baik balasannya. Jadi nek membacanya oke ya, akan diperbanyak oleh Allah dan Allah akan membalas apa? Kebaikan padanya. Cek. Ayo, tinggal 2.
sekarang hadis yang ke-39. Membaca Al-Ikhlas 100 kali. Dalam tahajud, siapa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam sholat atau di luarnya, Allah tetapkan baginya bebas dari neraka. Hadis riwayat Tobroni. Hadisnya dhaif. Ya, yang ke-39 membaca Al-Ikhlas 100 kali dalam tahajud. Rawi an Ibni Dailami wa huwa ibnu ukhtin Najasyi wa qad khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atam minan nar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tobroni, yang artinya siapa membaca surat Al-Ikhlas 100 kali dalam sholat atau di luarnya, Allah tetapkan baginya bebas dari neraka. Hadis riwayat Tobroni, tapi hadisnya dhaif. Terus satu lagi hadis yang ini masih kelanjutannya ya. Sampai baca dulu kelanjutannya tadi. Ini masih ada kelanjutannya. Siapa bangun sholat malam membaca 10 ayat, dia tidak dicatat dalam kelompok para lali. Para orang yang lali. Siapa membaca 100 ayat dicatat dalam kelompok taat. Siapa membaca 1000 ayat dicatat dalam kelompok mukantirin. Orang-orang yang mungkontorin. Orang-orang yang pahalanya tak dapat dihitung. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Ini hadis tadi yang di atas tadi kan hadisnya dhaif. Tapi ini ada hadis yang lainnya ya, dari Sunan Abu Dawud. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud ada hadis yang hampir semakna dengan yang di atas tentang keutamaannya, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas ya. Bunyi hadisnya, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal mungqantorin. Yang artinya, siapa bangun sholat malam, berarti sholat tahajud, membaca 10 ayat, dia tidak dicatat dalam kelompok para ghafilin. Ghafilin itu orang yang lalai, ya, kelompok para lalai, orang yang lalai, ya. Jadi dia tidak dicatat dalam kelompok orang-orang yang lalai. Siapa yang membaca 100 ayat dicatat dalam kelompok orang-orang yang taat, yaitu apa tadi? Al-qanitin, ya, orang-orang yang taat. Terus, dan barang siapa yang membaca 1000 ayat dicatat dalam kelompok al-mungqantorin, orang-orang yang pahalanya tak dapat dihitung. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah ya, ini luar biasa ini tingkatannya orang-orang yang baca Al-Quran di waktu malam, sholat tahajud ya. Ini tadi ada beberapa tingkat. Kalau dia itu membaca Al-Quran, membaca ayat 10 ayat, dia dicatat dalam kelompok orang-orang yang tidak lalai ya, dicatat pada kelompok orang-orang yang tidak lalai. Terus siapa yang membaca 100 ayat
dicatat dalam kelompok orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat, dan orang yang dia berdiri membaca 1000 ayat dicatat dalam kelompok mungkontirin, yaitu orang-orang yang pahalanya tak dapat dihitung. Ya, ini bab tentang keutamaan, ya, keutamaan membaca ayat, ya, mulai dari 10 ayat, 100 ayat atau 1000 ayat. Yang terakhir yaitu yang ke-40, membaca Al-Baqarah tiap malam. Sungguh setan lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bunyinya inna syaitana yang firu minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, sungguh setan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi tiap malam iso iku baca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ya, ini kalau di dalam dalam hadisnya tadi, inna syaitona yang firu minal baiti, sesungguhnya syaiton itu akan lari, ya, yang firu, dia akan lari minal baiti, dari rumah yang alladzi yuqra'u, yang dibacakan di dalamnya itu suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Yalah maca pokoknya nang omah satu hari itu aja sampai ditinggalkan baca surat Al-Baqarah, ya, meskipun 1 sampai 5 atau 1 sampai terakhir 286, atau membaca ayat kursi saja, atau membaca sebagian dari surat Al-Baqarah, ya, itu setan akan lari dari rumah itu. Lah kok nang omah sik rewami, sik banyak emosi nih, banyak, enggak, berarti kita mungkin belum mengamalkan baca surat Al-Baqarahnya, ya. Mungkin kita baca ayat kursi bareng belum tahu maknanya, orang ngerti artine, orang ngerti maksudnya, sehingga setan belum lari. Makanya baca Al-Quran, ya, apalagi surat Al-Baqarah itu kalau bisa dengan artinya, paham maknanya, sehingga benar-benar rumah kalian itu setan itu lari dari rumah kamu. Mulane sampean iku maca wayahe dikon salat duha, ngono kae maca surat Al-Baqarah. Ya, waktu salat malam atau mau tidur baca surat Al-Baqarah. Ya kalau bisa tahu artinya, sehingga setan itu benar-benar lari. Nah, mulai kadang-kadang kalau setan kok rumahnya panas, rumahnya kok banyak syaitonnya, ya, mungkin kita baca surat Al-Baqarahnya orang ngerti arti ini, orang ngerti maknanya dari surat Al-Baqarah, ya, sehingga kalau di sini Rasulullah SAW mengatakan inna syaitona yang firu minal baiti, ya, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah-rumah yang alladzi yang yuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya itu surat Al-Baqarah, ya. Mulane kudune nek kita baca surat Al-Baqarah, setan kudune ora nang omahe awake dhewe, ya, tidak bisa mengganggu orang yang ada di dalam rumah. Ya, mungkin itu aja 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Ini sudah sampai hadis yang ke-40, yaitu membaca surat Al-Baqarah tiap malam, itu judulnya, ya. Mungkin ini aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah sunnah-sunnah membaca Al-Quran ini diamalkan,
ya, sedikit yang kita tahu 5 hadis ya, segera kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hadisnya sahih, hadisnya dianjurkan untuk diamalkan ya, maka usahakan untuk diamalkan. Salah satunya ini tadi 5 hadis ya. Ini tadi mari kita usahakan untuk diamalkan. Yang pertama tadi apa? Yang ke-26 membaca muawwidzat, yaitu membaca 2 surat perlindungan. Ya, terus membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sudah bisa sering kita baca. Ya, juga yang ke-38 membaca surat Al-Ikhlas. Yang ke-39 sama membaca surat Al-Ikhlas. Terus yang ke berapa? Yang ke-40 membaca surat Al-Baqarah. Nah, ini mari kita biasakan ya, di dalam rumah kita itu membaca surat Al-Ikhlas sama surat 2 muawwidzatain, yaitu 2 surat perlindungan, dan juga membaca surat Al-Baqarah ya. Kita rutinkan, kita amalkan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita bacakan ini ya, kita bisa beramal dan bisa istiqomah dengan ilmu yang sudah kita ketahui ya, sampai akhir hayat kita. Ya, kiranya itu aja. Mari pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.